Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang. Namun, di berbagai budaya, termasuk di Indonesia, terdapat banyak mitos dan kepercayaan seputar rumah yang berkembang dari generasi ke generasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan angka rumah, posisi bangunan, hingga waktu pindah rumah. Banyak mitos tentang rumah yang berkembang di masyarakat, tapi apakah semua itu benar? Atau hanya kepercayaan turun-temurun yang belum terbukti? Di video ini, kita akan mengupas berbagai mitos seputar rumah dan melihatnya dari sisi logis dan ilmiah. Jangan sampai terjebak dengan mitos yang belum tentu benar. Rumah nomor 4 dan 13 dianggap membawa sial. Angka 4 dan 13 sering disebut sebagai angka sial sehingga banyak orang menghindarinya. Akibatnya, rumah dengan nomor 4 atau 13 jarang ditemukan. Namun, anggapan ini hanyalah mitos. Semua angka itu baik, tergantung cara kita memandangnya. Tidak ada angka yang buruk. Jika angka 4 dan 13 benar-benar membawa sial, kenapa angka tersebut masih digunakan hingga sekarang? Itu hanya mitos, ujar Johan. Johan menjelaskan bahwa dalam kehidupan selalu ada sisi positif dan negatif, termasuk dalam menentukan angka. Cara pandang yang positif dapat mencegah dampak buruk dari mitos yang berkembang di masyarakat. Selain itu, anggapan bahwa angka 4 dan 13 membawa kesialan tidak memiliki dasar ilmiah. Orang-orang hanya membaca dari buku, lalu menyimpulkan sendiri dan menerapkannya. Padahal, Feng Shui adalah ilmu arsitektur Cina, bukan sekadar mitos. Feng Shui lebih berkaitan dengan desain bangunan dan tata letak, bukan angka sial, tambahnya. Mitos rumah tusuk sate. Rumah yang berada di jalur tusuk sate, atau langsung menghadap jalan, sering dikaitkan dengan berbagai mitos. Mulai dari penghuni yang kurang harmonis, sering sakit, mengalami nasib buruk, hingga rawan kecelakaan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan berbagai cara. Misalnya, rumah tusuk sate cenderung lebih panas karena langsung terkena sinar matahari dan angin dari jalan. Solusinya adalah dengan menanam pohon atau semak-semak di depan rumah untuk mengurangi paparan langsung cahaya dan menyeimbangkan energi di sekitar rumah. Mitos pindah rumah di malam satu suro. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, malam satu suro dianggap sebagai waktu yang tidak baik untuk pindah rumah. Jika seseorang tetap pindah rumah pada malam tersebut, dipercaya akan mengalami kesialan. Mitos ini berasal dari kepercayaan bahwa dalam penentuan hari baik dan buruk, malam satu suro dianggap sebagai hari kurang baik untuk memulai sesuatu yang baru, termasuk pindah rumah. Mitos membangun rumah di depan atau belakang rumah orang tua. Di Indonesia, banyak keluarga yang memilih membangun rumah dalam satu kawasan. Namun, ada mitos yang menyebutkan bahwa jika rumah anak dibangun di depan atau di belakang rumah orang tua, maka kesialan yang menimpa salah satu pihak akan berdampak pada pihak lainnya. Meskipun demikian, mitos ini tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih bersifat kepercayaan turun-temurun di beberapa daerah. Mitos luang mayit di rumah. Luang mayit adalah istilah untuk ruangan berukuran sekitar 2x1 meter yang menyerupai ukuran liang kubur. Biasanya, ruangan ini digunakan sebagai lorong pemisah antara dua ruangan dan sering berada di tengah rumah, diapit tembok di tiga sisi. Mitosnya, rumah yang memiliki lorong seperti ini dianggap membawa energi negatif, menyebabkan hawa panas, dan membuat penghuninya tidak betah tinggal di dalamnya. Namun, faktor kenyamanan rumah lebih dipengaruhi oleh desain, sirkulasi udara, dan pencahayaan yang baik, bukan dari bentuk lorong semata. Mitos rumah di posisi hook. Rumah di posisi hook, pojok, memiliki dua sisi yang terbuka dan lebih mudah terlihat dari luar. Mitos yang berkembang menyebutkan bahwa pemilik rumah dengan posisi ini lebih rentan berselingkuh atau memiliki lebih dari satu pasangan. Tentu saja, hal ini tidak memiliki dasar yang logis. Rumah di posisi hook justru memiliki keuntungan tersendiri, seperti sirkulasi udara yang lebih baik dan pencahayaan alami yang lebih maksimal. Mitos rumah menghadap timur. Ada mitos yang mengatakan bahwa rumah yang menghadap timur membawa energi negatif, menyebabkan pertengkaran,
dan kesulitan rezeki bagi penghuninya. Namun, dalam ilmu Feng Shui, rumah yang menghadap timur justru dianggap baik. Hal ini karena sinar matahari pagi yang masuk ke dalam rumah dapat memberikan energi positif. Matahari terbit melambangkan awal yang baru dan keberuntungan. Selain itu, rumah menghadap timur juga dipercaya dapat membawa keharmonisan dalam keluarga serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau banyak mitos tentang rumah yang sebenarnya cuma kepercayaan turun-temurun dan gak punya dasar ilmiah. Jadi, gak perlu takut atau khawatir berlebihan, ya. Yang paling penting, rumah yang nyaman itu bukan soal angka atau posisi, tapi bagaimana kita merawat dan mengisinya dengan energi positif. Kilauan. Rumah dengan taman, jadi, gimana menurut kalian? Apakah masih percaya dengan mitos-mitos ini atau justru jadi lebih paham kalau itu hanya sekadar kepercayaan lama? Wajah berpikir. Tangan menunjuk bawah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Rocket, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay positive and stay inspired. Sekian videonya, thanks for watching. See you next time. Bye.